kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi itu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana sih rahasia serta kesaktian dari seorang Presiden Joko Widodo sampai bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia 2 periode, teman-teman. Dan juga beliau bekerja tidak takut pada siapapun. Wah, ini sangat luar biasa sih. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, ya, Presiden Jokowi ini adalah satu-satunya orang yang tidak pernah kalah dalam kontestasi pemilu. Menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 periode. Beliau tidak pernah kalah, teman-teman. Dan langkahnya itu sangat mulus dalam mungkin 10 hingga 20 tahun terakhir ini, teman-teman, ya. Nah, pasti ada rahasia di balik itu semua. Dan di video ini kita akan saksikan apa sih rahasianya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan mari kita mulai videonya berikut ini. Sejauh mana sih? Pertama, Ibunda Jokowi adalah sosok ibu yang luar biasa, melahirkan sosok pemimpin bangsa. Nah, luar biasa ini. Apa keramatnya? Apa rahasianya? Terima kasih Pak Yusuf Pars yang tampan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Yusuf tentang ibu Pak Jokowi, ya, presiden kita yang kita cintai. Memang betul bahwa kunci dari kesuksesan Pak Jokowi itu the power of birrul walidain tadi. Birrul walidain. Dan ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali sowan ke Ibunda Noto Miharjo, ibunya presiden kita Pak Jokowi. Saya ditemani oleh kakak sepupunya Pak Jokowi, namanya Pak Sigit, datang ke rumah Ibunda Pak Jokowi. Saya pertama kali masuk itu di dalam hati saya, ya, Pak. Ini kok rumah ibu seorang presiden? Iya. Itu sangat sederhana. Gitu. Oh. Iya, di depannya pun paling kalau saya lihat pelatarannya ya cukup untuk misalkan kalau ada parkir 1 mobil sama paling 2 motor gitu. Sangat sederhana. Tapi memang rumahnya ibunya ini berdampingan dengan rumahnya Pak Jokowi di samping. Jadi gitu, dempet, ya? Dempet gitu. Nah, saya kesannya sangat sederhana gitu. Iya. Lalu kemudian masuk, setelah itu disambut oleh Ibu Noto, ya monggo mas gitu. Namanya sinten gitu, namanya siapa? Saya Mukti Ali, tujuannya apa dijelaskan sama Pak Sigit. Lalu kemudian saya juga menjelaskan. Lalu pas pampres biasa di situ ada kan, terus membantu menyiapkan teh, lalu kemudian kue-kue gitu. Kebetulan pada waktu itu hari Senin. Oh, hari Senin Anda ke sana? Saya ke sana, terus saya disuruh minum, saya minum. Ibu nggak minum? Ini kok saya sendiri saja yang minum gitu ya, maaf mas, saya lagi puasa. Allah, Masya Allah. Dan langsung dari situlah saya gali pengalaman Ibunda Pak Jokowi. Ternyata Ibunda Pak Jokowi itu sudah lama sebelum lahirnya Pak Jokowi sampai akhir hayatnya itu istiqomah puasa Senin Kemis. Oh, mungkin ya, karena kan kemarin itu ada kesaksian juga, teman-teman, dari mantan orang dekat Presiden Jokowi yang ikut bersama beliau selama 5 tahun. Beliau itu menyaksikan bahwa Presiden Jokowi itu rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis, teman-teman. Berarti ini selalu lurus dan sejalan dengan ibundanya, teman-teman, ya. Masya Allah. Iya, puasa Senin Kemis, dan ya itu kesaksian saya langsung gitu. Ketika wawancara hari Senin tuh beliau lagi puasa. Nah, lalu kemudian beliau ngomong puasa, lalu kemudian saya tanya keseharian aktivitasnya. Memang Ibunda Noto ini
Almarhumah ya. almarhumah, Mm-mm. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Iya, iya. Beliau itu aktivis pengajian. Gitu. Masya Allah. Aktivis pengajian, ada pengajian kitab Fathul Qorib, yang itu kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, dan itu seminggu sekali. Lalu kemudian beliau juga aktif ikut ngaji di pesantren-pesantren, misalkan pesantren Al-Mu'ayyad, lalu kemudian pesantrennya Gus Karim, lalu kemudian pesantren Khalifatullah Singoliduro dekat dengan Pasar Kelitian itu, Ibu Lilis itu. Lalu kemudian pengajian-pengajian yang lain. Jadi memang Ibu Noto ini kesehariannya adalah pengajian, puasa Senin Kemis, dan lalu kemudian saya agak mendalam dan ingin tahu, kepo, penasaran. Karena saya kan orang NU, Pak Yusuf. Betul. Nah, orang NU itu punya keyakinan kalau anak sukses atau seorang yang sukses, itu bukan hanya soal ikhtiar, bukan hanya soal keberuntungan, tapi doa sang ibu. Ada behind-nya gitu kan ya. Makanya saya tanya, Ibu ada doa-doa enggak dalam doa istiqomah lah, dalam setiap hari yang dibaca oleh Ibu? Beliau jawab, oh iya Mas, saya sih kata kiai-kiai itu suruh baca 100 kali Al-Fatihah. Iya. Lalu kemudian surat-surat pendek, di antaranya Alam Nasroh 3 kali. Iya. Lalu kemudian surat Idza Ja'ala Nasrullahi wal Fath 3 kali, dan Asmaul Husna. Nah, dibacanya? Dibacanya sehabis maghrib. Sehabis maghrib sampai selesai. Itu. Berarti sampai Isya itu? Sampai Isya, bahkan pokoknya sampai selesai kata beliau. Tidak menerima telepon, tidak menerima tamu, kalaupun ada tamu suruh nunggu. Istiqomah selama puluhan tahun. Dan biasa, itu subhanallah. Karena Pak Jokowi itu kan anak laki-laki satu-satunya. Ya pertama lagi. Pertama lagi. Ya karena itu beliau juga itu dikhususkan untuk Pak Jokowi sebagai anak laki-laki gitu. Laki-laki pertama. Dan istiqomah pula Qiyamul Lail. Masya Allah, subhanallah. Qiyamul Lail jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari. Karena sudah kulino katanya, karena sudah biasa, jadi tanpa ada alarm pun bangun dengan sendirinya. Jam 2, jam 3 itu zikir, ada baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya gitu, sampai subuh. Berapa jam kalau bangunnya jam 3, subuhnya 4:30 misalkan, berarti kan 1,5 jam beliau bertapa. Jadi dilakukan sebelum Pak Jokowi lahir ya? Iya. Oh, subhanallah. Sampai beliau wafat. Nah, karena saya orang NU, saya meyakini gitu kan, bahwa salah satu faktor kesuksesan Pak Jokowi itu adalah doa ibunya. Jadi kalau bahasa kerennya, kesaktian Pak Jokowi adalah ada pada ibunya. Betul. Kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi itu adalah ibunya. Subhanallah, gitu. Saya merinding ini. Luar biasa sih. Jadi begitu dahsyatnya ini. Ya memang ibu, orang tua itu adalah jimat yang paling baik bagi anak, teman-teman ya. Tanpa doa orang tua, tanpa doa ibu, tanpa dukungan orang tua, ya kita tuh bukan siapa-siapa. Kita semua bukan siapa-siapa tanpa mereka. Karena doa mereka lah yang bisa menghujam langit, yang bisa merubah nasib anak-anaknya, teman-teman. Doa mereka, ikhtiar anaknya. Ini perpaduan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan saya juga pribadi sudah merasakan hal tersebut. Berkat doa orang tua, dukungan orang tua, semua itu jadi lancar, tak ada hambatan. Ada aja jalan untuk mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Almarhumah Ibu Noto itu istiqomah untuk menjalani ritual
keagamaan, ya kalau apa namanya di dalam NU itu namanya apa itu riyadoh ya. Riyadoh itu, dan itu tidak ada yang kata-kata istilahnya nonton sinetron gitu kan ya, ngerumpi, tapi beliau lakukan itu dari maghrib sampai isya. Pak Jokowi itu kan bukan anaknya jenderal, Iya, bukan anaknya politisi besar, bukan orang pejabat, bukan orang pejabat, bukan anak orang kaya. Atau pemilik partai. Iya, Bukan, jadi orang biasa gitu. Dan ini membangkitkan pada kami, ya kita ini yang menjadi orang biasa ini, Pak Yusuf. Ini timbul optimisme bahwa kesempatan menjadi pemimpin itu ada juga kepada kami, gitu, kepada kita yang sebagai anaknya orang biasa. Dan kalau ingin menjadi sehebat Pak Jokowi, maka ibu-ibu harus menghebatkan dirinya dulu dengan riyadoh, dengan doa, istiqomah sebagaimana Ibu Noto, ibunda tercinta Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi di awal, Presiden Jokowi itu satu mungkin namanya bahasanya sipil pertama yang bisa menyelesaikan kepemimpinannya selama 5 tahun bahkan lanjut 2 periode, teman-teman. Kalau kita ingat ya, Presiden Gus Dur sipil hanya berapa bulan, teman-teman, 1,5 tahun lah kalau nggak salah. Kemudian diganti Abdul Rahman Wahid, Gus Dur itu nggak sampai 5 tahun. Kemudian dijatuhkan oleh Amin Rais, kemudian digantikan oleh Ibu Mega. Ibu Mega juga tidak sampai 5 tahun, hanya menyelesaikan periode kepemimpinan Gus Dur. Kemudian Ibu Megawati maju di 2004, beliau kalah oleh SBY. SBY memerintah selama 10 tahun. Beliau militer dan berhasil memerintah selama 10 tahun, teman-teman. Kemudian di 2014 maju lagi Presiden Jokowi dan Prabowo, militer juga. Orang waktu itu banyak yang menduga kalau Prabowo akan menang gitu, dengan background militer, dengan semua apa yang dia miliki. Tapi alhasil kalah oleh seorang Jokowi, teman-teman. Kemudian di 2019 maju lagi, melawan Prabowo lagi, akhirnya menang lagi, teman-teman. Dan di 2024 Pak Prabowo Subianto sempat dan pernah mengatakan bahwa kalau dia ingin maju, dia harus didukung oleh Jokowi. Kalau dia tidak didukung oleh Jokowi, dia tidak ingin maju, teman-teman. Karena kunci kemenangan ada pada Presiden Joko Widodo. Dan itu benar, berarti Pak Jokowi menang 3 periode, teman-teman, presiden. Wah, ini luar biasa sih, luar biasa. Bagaimana di dalam buku buku ini dahsyat ini. Ini juga alhamdulillah saya mendapatkan buku pusaka ini. Nah, soal apa Pak Jokowi gitu ya. Di buku di sini ya, soal Ibu Noto ya. Ibu Noto itu berhaji juga kan ya, bersama Pak Jokowi. Haji bersama Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi jadi wali kota ya. Sebelum tahun 2003. Oh, 2003. Dia berarti sudah haji ya, kan? Sudah haji. Dan di haji itu ada kisah-kisah menarik juga. Apa itu? Tahun 2023 masih menjadi pengusaha kayu. Haji sama istrinya, sama ibunya, lalu sama sepupunya namanya Pak Bambang. Nah, ada 2 kisah yang menarik. Yang pertama, ketika Pak Jokowi di Raudhoh, Raudhoh, kuburan baginda Nabi kita makam Rasulullah ya, di sampingnya Rasulullah ya. Di sampingnya makam Rasulullah. Pak Jokowi itu sedang zikir, lalu kemudian tertidur lelap. Lalu di dalam tidurnya itu beliau bermimpi menjadi wali kota Solo. Itu sebenarnya belum ada pikiran terbersit ingin masuk ke politisi apa sama sekali. Masih bergelut dengan kayu, dengan mebel, dengan furnitur gitu ya. Nah, itu bangun lalu kemudian kaget gitu. Kok jadi wali kota? Iya, kok bisa jadi wali kota, saya tukang kayu gitu. Ini benar-benar mimpi nih. Mungkin seperti itu. Lalu di makam Rasulullah gitu mimpinya. Berarti kan
bukan mimpi sembarangan ini, ya kan? Tapi mungkin Pak Jokowi, wah ini mimpi benaran gitu kan ya, atau mimpi sebagai alamat khusus gitu kan. Nah, Ini namanya mimpi yang jadi kenyataan, teman-teman ya. Aduh. dia juga masih bimbang dan ragu. Bimbang dan ragu. Diceritakanlah ke Pak Bambang. Gitu. Ke ininya, sepupunya. Ke sepupunya itu. Nah, jadi beliau sebagai saksi gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ceritanya menarik lagi, pada waktu itu kan ada seorang mubalek terkenal, yaitu A.A. Gim. Wah. Bentar teman-teman, tapi memang di Raudhoh itu ya tempat yang paling mustajab buat berdoa teman-teman. Ini kali aja memang Pak Jokowi berdoa agar nanti bisa menjadi pemimpin ya kan. Waduh. Ketemu lah. Nih. Jadi ketemu waktu itu. Ketemu Pak Jokowi dengan Pak Bambang, ketemu dengan A.A. Gim. Lalu kemudian karena Pak Jokowi sama Pak Bambang ini ngefan ke Agim karena mubalek kondang, manajemen kalbu, apa namanya, penyampaiannya itu santun, kemudian menyentuh hati gitu, ya. Enak lah. Minta foto sebagai fan berat gitu. Pak Jokowi dengan Pak Bambang ini minta foto ke Pak Agim. Agim bisa foto-foto, oke, bertiga. Nah, setelah foto bertiga, Pak Bambang nih yang punya foto. Lalu kemudian beliau itu mau nyetak itu di crop dulu. Gambar Pak Jokowi itu dihilangkan, di cropping, di crop. Jadi hanya ada Pak Bambang sama Pak Jokowi. Sama Agim. Di dalam fotonya itu hanya ada Agim sama Pak Bambang. Nah, Pak Jokowinya dihapus. Sama Pak Bambang. Dihapus ya kan. Waduh, kebangetan ini Anda nih. Nah, teman-teman, luar biasa ya. Itulah tadi bagaimana cerita rahasia jimat dan kesaktian dari seorang Presiden Joko Widodo yang ternyata berasal dari ibundanya, teman-teman ya. Tapi ya memang teman-teman harus kita akui, doa orang tua, tirakat orang tua untuk anaknya itu sangat luar biasa, bisa mengubah hidup anaknya, teman-teman. Tanpa doa orang tua, tanpa dukungan orang tua, ya kita bukan apa-apa, teman-teman. Kita bukan siapa-siapa gitu. Karena doa orang tua lah yang bisa menghujam langit, utamanya menembus langit, teman-teman. Ya, seperti itulah kisah kesuksesan seorang Presiden Joko Widodo, teman-teman ya. Saya pun pribadi tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa orang tua, doa orang tua, doa istri, doa mertua, ya saya bukan siapa-siapa, teman-teman. Kita semua bukan siapa-siapa. Kita bisa berguna, berbuat, bisa berhasil, bisa sukses, yaitu karena doa mereka gitu. Kita hanya bisa berikhtiar. Dan yang menjadi jembatan antara ikhtiar kita dengan kesuksesan, itulah doa-doa orang tua, teman-teman. Dan kita harus berterima kasih, kita semua harus berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua kita yang mungkin masih hidup sampai saat ini dan masih bisa mendoakan kita sampai saat ini. Kita harus bersyukur, teman-teman. Kita doakan agar mereka selalu istiqomah, selalu sehat, selalu bisa memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk bangsa ini dan untuk anak-anak mereka, teman-teman. Semoga orang tua kita selalu sehat dan selalu diberi keberkahan yang maha kuasa, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.